Jadi insya Allah pada hari ini pertemuan kedua kita akan lanjut pembahasan mengenai as-sunnah mubayyinatun lil Quran. Nah, jadi karena derajat sunnah itu sebagai penjelas bagi Al-Quran, eh, ada berapa bagian lagi dari sunnah itu. Ada dia yang penjelas umum ayat-ayat Quran, ada juga sebagai penetap hukum dari hukum-hukum yang belum ditetapkan Quran. Nah, sunnah sebagai penetap hukum dari hukum-hukum yang belum ditetapkan Quran itu memiliki beberapa cara ya, memiliki beberapa cara untuk menetapkan hukumnya. Yang pertama adalah thoriqul ilhaq, kedua thoriqul qiyas, dan ketiga thoriqul istinbat. Nah, kemarin kita baru membahas tentang thoriqul ilhaq. Thoriqul ilhaq atau dengan cara menyusul ini biasanya itu ketika ada sebuah hukum, Mas, sebuah perkara atau dua buah perkara yang dihukumi dalam Al-Quran, baik itu halal atau haramnya. Nah, kemudian setelah dihukumi oleh Al-Quran, ada perkara lain yang menyerupai dua perkara ini yang belum dihukumi oleh Al-Quran, yang belum ditetapkan haram dan halalnya gitu. Contohnya kalau kemarin itu uhillallahu ahlallahu thayyibata wa harramal khaba'is. Nah, ini di surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf. Allah itu menetapkan bahwa yuhillahu thayyibat wa yuharrimul khaba'is. Allah menghalalkan segala yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk-buruk. Yang dimaksud dengan yang baik-baik di surat Al-Araf ini adalah segala hewan ternak. Dan yang dimaksud khobais, perkara yang buruk adalah anjing dan babi. Nah, tetapi ada hewan lain yang tidak termasuk ke dalam hewan ternak dan babi dan anjing ini. Nah, sehingga tidak bisa dihukumi toibat dan khobais. Perkara inilah, perkara yang belum ditetapkan inilah, yang kemudian ditetapkan oleh Nabi dalam sunahnya. Nah, hewan-hewan tersebut adalah zina bin nasiba, hewan yang bergigi taring ya, punya taring dari hewan-hewan buas, dan juga zimakhlab bin atoyr, hewan yang berkuku panjang dari burung. Nah, hewan-hewan ini dia tidak termasuk ke dalam toibat dan khobais tadi. Nah, sehingga disusul hukumnya oleh sunnah, ditetapkan oleh Nabi hukumnya sebagai hewan yang haram, ya, haram dimakan. Nah, jadi intinya yang ilhak ini penetapan hukum oleh sunnah dengan cara apa? Dengan menyusul hukum yang sebelumnya sudah ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, bayan bitorkil kias. Jadi sunnah juga menetapkan hukum pada hukum Quran dengan cara apa? Dengan kias, dengan cara membandingkan. Qadiyunassul Qur'anu Karim al hukmi sayin. Jadi kadang Quran itu telah menyebutkan hukum sesuatu gitu. Fa yulhiku bihir rasul ma'ajtama mahu fil ilah gitu. Maka disusul oleh Nabi sesuatu yang berkumpul pada hukum tersebut, ilahnya yang sama atau sebab yang sama gitu. Fitorik qiyas dengan cara membandingkannya. Wazalika radiun fil haqiqah. Itu kembali lagi kepada eh, identitas atau hakikat dari dalalatul Quran Karim gitu, petunjuk Qurannya ini. Fa inna nasal Quran al-muqarrir di hukum asal. Nah, nas atau teks Quran itu sebagai penetap dari hukum sebuah sesuatu. Wa in kana khosiban bi fisroh, walaupun itu belum jelas dalam gambarannya. Fawa amun. Nah, maknanya itu suatu yang suatu yang umum. Fil makna min umum ilah, dari berdasarkan keumuman alasannya gitu. Wasaun alaina aqolna anan nabi qalau bil qiyas. Sehingga Nabi itu menetapkan hukumnya dengan cara apa? Dengan cara kias. Eh, jadi kalau kias ini, misalnya Al-Quran itu menetapkan sebuah hukum. Nah,
ketika penetapan hukumnya ini ada ilah, ada sebuah sebab yang membuat hukumnya itu halal atau haram. Kemudian ada perkara lain yang mana itu belum ditetapkan hukumnya oleh Quran, tetapi oleh Nabi hukum tersebut disesuaikan dengan sebab atau ilat pada hukum yang sama sebelumnya. Contohnya itu adalah khomer. Nah, di surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa itu Allah melarang orang muslim untuk minum khomer. Ilahnya atau penyebabnya adalah sukaro. Itu dapat memabukkan gitu. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah, jangan mendekati sholat ketika kalian mabuk. Nah, ilah atau sebab dari pengharaman sebuah khomer ini adalah mabuk. Sehingga di ayat lain ditegaskan bahwa hukum dari meminum khamr adalah haram gitu karena dia memabukkan. Kemudian perkara lain datang yang mana dia sama-sama memabukkan, sama-sama sebabnya memabukkan, tapi belum ditetapkan hukumnya oleh Quran. Maka Nabi itu mengambil kias atau membandingkan ilahnya, menyamakan penyebabnya dan hukumnya itu haram. Di dalam hadis apa? Contohnya hadis yang menyatakan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah, sehingga dengan cara kias ini kita dapat memastikan sesuatu yang memabukkan selain Homer, misalnya whisky, anggur merah dan yang semacamnya itu karena memabukkan gitu, sama-sama ilahnya mabuk, maka itu haram. Nah, itu thoriqul qiyas ya. Hukum dalam Quran yang ditetapkan dengan satu ilah, kemudian ada perkara lain yang ilahnya sama sehingga ditetapkan hukumnya dengan qiyas tersebut, dengan ilah yang sama. Kemudian yang ketiga, al-bayanu bitoriki istimbatil qawaid ammah. Sunnah itu menjelaskan atau menetapkan hukum dengan cara apa, istimbat, mengambil eh, nilai, ya, mengambil nilai yang eh, istimbatul wa'id al-ammah. Oh, qawaid harusnya. Istimbatul qawaid al-ammah. Menetapkan nilai dengan kaidah-kaidah yang umum gitu. Minus sosial Quran, dari teks-teks Quran yang juz'iyat, yang parsial atau yang bagian-bagian fi mawadi al mutalifah di dalam tema-tema yang berbeda-beda. Kota ata nususul min Qur'an karim fi ma'an mutalifah. Jadi datang banyak sekali datang teks-teks Quran itu dengan makna yang bermacam-macam. Lakin isminuha ma'an wahid. Nah, tapi maksudnya itu pada satu makna saja. Fata fatati sunnatu bi muqtadi zalikal makna wahid. Kemudian datang juga sunnah ini dengan konteks makna yang sama gitu. Faya'lamu aw yazunnu anna zalikal ma'na makhudun min majmu'i tilkas sunan min tilkas sunusil Qur'aniyah. Sehingga ulama itu menganggap bahwasanya makna dari hadis itu diambil dari kumpulan teks-teks Quran gitu. Contohnya ini ada banyak ya. Yang pertama, kalau Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innam likulli imri'in ma nawa. Fahatanil qaidatani tu'khizani minal ayati allati tuhisu al-ikhlas. Nah, hadis ini adalah istimbat ah, atau ya pengambilan hukum kaidah yang umum dari ikhlas, dari ayat-ayat yang menceritakan tentang ikhlas. Dan tazumur ria me mencela ria gitu kan. Wa tubayyinu anna lisal insan illa mas'a. Dan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya bagi manusia itu tidak ada suatu kecuali hanya perkara yang dia usahakan saja gitu. Wa umiru ila liyabudu loha mursinal hudin. Alillahi dinul kholis. Nah, jadi Thoriqul istimbat itu Nabi menyimpulkan makna dari kumpulan ayat-ayat Quran gitu. Sehingga kesimpulan ini menjadi kaidah yang umum yang dipakai dalam usul fikih. Contohnya di sini adalah inamal amalu binniyat gitu. Nah, ini adalah simpulan dari berbagai macam ayat yang menceritakan tentang keikhlasan, tentang celaan bagi ria dan uh, anaul laisal insani illa masa gitu. Gak sesuatu itu sesuai dengan
apa yang kita kerjakan gitu. Contoh yang keduanya, kalau salam la diror wala oh, la doror wala diror gitu. Jadi gak ada pembahayan dan yang dibahayakan. Fazil qaidatu ma'khudatun min idati awamir wa nawahi. Kaidah umum ini diambil dari berbagai macam perintah Allah dan larangan Allah gitu. Mutafarriqatun yang terpecah-pecah fil Qur'anil Karim di juz'iyatin mukhtalifah dalam bagian-bagian berbeda-beda juga. Contohnya wala tumsikunna birarul tadu la tuwara wal yatum biuladiha. Mm-mm. Wa ma fi ma'naha wa misalka kana ya'lamu anna sunnah mudihah. Nah, karena maknanya itu sama, sehingga semua ayat tadi itu dapat kita ketahui eh, ini di dijelaskan oleh sunnah gitu. Wa mubayyinatun lima qasidiya al-kulliyah wal juz'iyah. Nah, sunnah itu penjelas dari segala tujuan yang masih umum dan yang udah menjadi parsial yang bagi-bagian dalam Quran. Nah, jadi intinya penetapan hukum oleh Nabi yang ketiga adalah dengan istimbatul qawaid. Nabi itu menyimpulkan ayat-ayat gitu dan menyatakan kaidah umum seperti dari la dororo la diror dan inamal amalu biniat. Nah, itu semua dihasilkan dari ayat-ayat Quran. Nah, ini jawaban pertama bahwasanya Quran itu bahwasanya sunnah itu dapat membuat atau mewujudkan syariat yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian bayanus sunnah lil Quran fi ghairi ahkam. Ada juga penjelasan dari sunnah Nabi untuk Quran yang pada selain hukum-hukum fikih. Wadzalika yaqau ala sasti adrob. Nah, penjelasannya ini terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, mayuridu muafiqon lima fil Quran Karim. Sunnah itu eh, sama isinya dengan makna yang dalam Quran. Fayakunu muakkidan lahu. Sehingga tujuannya sebagai muakkid, sebagai penegas. Wala yakhlu ma'adzalika an syarrin wa bainin. Dan tidak terlepas sunnah ini sebagai penjelas dari Quran itu. Kehadisil Khidri ma Musa alaihissalam fi sahihain fa inna yuafiqu kisah amaskuro sebagaimana ya kisahnya Nabi dia dengan Nabi Musa di dalam Sahih Muslim dan Bukhari itu sama dengan kisahnya yang disebutkan di surat Al-Kahfi. Nah, kadang juga sunnah Nabi itu menjadi penjelas penjelas dari Al-Quran pada hal-hal perkara-perkara yang bukan hukum fikih. Nah, yang pertama kalau misalnya sunnah ini mengulangi lagi hal-hal yang sudah dijelaskan dalam Quran, contohnya seperti kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa di surat Kahfi dan diulangi lagi ceritanya di sebuah hadis gitu. Maksudnya di sini sebagai penegas, muakid gitu. Penegasan bahwasanya cerita itu benar gitu. Perkara itu benar. Yang kedua, mayuridu muradu taudih wasyar. Nah, itu juga ada yang bermaksud untuk penjelas gitu. Wa misalu kalau Nabi SAW yada'anu fayuqol hal balagta yud'anu fayuqalu hal balagta fayaqulu na'am. Jadi di hari kiamat Nabi Nuh itu dipanggil oleh Allah gitu. Kemudian difirmankan kepada Nabi Nuh, apakah engkau telah menyampaikan wahyunya? Maka dia menjawab, Naam. Fayud'a qaumah. Kemudian dipanggillah kaumnya Nabi Nuh. Fayuqal hal balagakum. Apakah Nabi Nuh itu telah menyampaikan wahyunya? Fayaqulun ma atana min nazir. Nah, tetapi di sini kaumnya malah berbohong, malah menjawab, tidaklah datang kepada kita peringatan sedikit pun. Wa ma atana min ahdin dan tidaklah datang kepada kita seorang nabi pun. Fayaqal man syuhud. Nah, Allah itu berfirman, siapa yang menjadi saksi kalian? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Qala fayu'ti bikum tasyhaduna annahu qad balago. Kemudian
kaumnya ini berkata, siap yang menjadi saksinya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Tapi di sini dikatakan bikum tasyadun. Kita akan diberikan kesaksian. Kita akan menyaksikan bahwasanya Nabi Nuh itu telah menyaksikan, telah memberi peringatan atau telah menyampaikan wahyu. Fadzalika qouli ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, jadi hadis ini hadis yang menyatakan bahwasanya nanti kita menjadi saksi atas Nabi Nuh yang telah menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya dan juga menjadi saksi atas nabi-nabi lain yang menjadi eh, yang telah menyampaikan wahyu kepada kaumnya itu menjadi muakkid, menjadi apa? Oh, menjadi penjelas ya, menjadi penjelas dari ayat-ayat di sini ayat Al-Baqarah ayat 143. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat Islam itu menjadi umat yang wasati ya, jadi penengah, penengah agar kita menjadi saksi bagi semua umat manusia yang lain gitu. Dan jadi eh, saksi juga bagi para rasul gitu. Nah, sehingga bisa dibilang hadis ini menjadi tafsiran, menjadi tafsiran dan menjadi penjelas dari ayat-ayat Quran. Sebagaimana hadis yang tadi. Yang ketiga, ma yuradu ala torikil istiqlal. Apa yang dimaksud dengan istiqlal? Suatu yang berdiri sendiri atau bebas loh. Jadi ada perkara-perkara dalam hadis yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Wa min amsalati hadisu jarihul abid. Contohnya seperti hadis mai luka-luka hamba gitu. Ataupun hadis tentang abros, akro, akma gitu. Orang bisu, orang tuli, orang buta. Dan hadis sokhro, batu gitu. Fahazil hadis wa ma fi maknaha muakkidatun lil maqasid allati ja'a bil Quran. Nah, hadis-hadis yang tidak disebutkan dalam Quran ini itu menjadi penegas dari maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran. Wa hikmatu wa tansyitul mukallifin. Nah, yaitu sebagai motivasi bagi orang-orang yang punya beban atau orang yang sudah balik gitu. Dan menjadi tanbih, peringatan bagi orang yang lalai. Nah, kalau hadis yang Thariqul Istiqlal yang dia berdiri sendiri itu hadis yang menceritakan perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran gitu. Seperti hadis tentang orang buta, orang tuli dan semacamnya. Itu tujuannya satu, yaitu penegas dari maksud-maksud dalam Al-Quran. Juga agar menjadi motivasi untuk kita yang sudah balik gitu. Dan jadi peringatan bagi orang yang masih lalai. Nah itu darajat hadis sebagai penjelas bagi Al-Quran. Ada tiga macam tadi. Kemudian lanjut As-Sunnatun Nabawiyah fi Atwariya Al-Mutahlifah. Jadi sunnah Nabi di periode atau masa-masa yang berbeda-beda. Bagian yang pertama adalah sunnah ala ahdi Nabi di zamannya Nabi. Ini meliputi tiga macam pembahasan. Pembahasan pertama istidadu sahabat radhiyallahu anhum hifzi sunnah. Persiapan para sahabat untuk menghafalkan sunnah gitu. Kemudian juga majelis nabi al ilmiah gitu. Yang ketiga kaifa kana sahabat yatalaqun al hadis. Tata cara sahabat itu talqin atau mendapatkan hadis dari Nabi. Yang pertama istidadus sahabat. Bagaimana persiapan para sahabat untuk menghafalkan sunnah, wa nasriha dan menyebarkan sunnah. Intinya ada di dalam setelahnya. Wa yundamu ila kulli ma sabaq hazil inaya adiniya istidadu fitri. Jadi terkumpul segala sesuatu semuanya ini sebagai perhatian, inayah perhatian pada agama, istidadun fitri yang menjadi sebuah eh, persiapan yang murni gitu, wanasyatu tobi dan motivasi yang murni gitu, wa istidadul hafidhah. Nah, itu persiapan yang dengan cara menghafal, wanasyatu zakiro dan
motivasi untuk mengulangi lagi atau mempelajarinya wasur atul khotir dan cepatnya sampai hadis tersebut waku waktu zakat dan kekuatan kepintaran orang Arab gini wakamalul abqariyah dan kesempurnaan kepintaran mereka gitu fasohabatu arabun khulisun khulis ya khulisu ummiyun la yaqrauna wa la yaktubun orang-orang Arab ini yang menjadi sahabat itu orang murni orang yang buta tulis dan tidak bisa membaca apalagi menulis gitu fakulu itimadihim ala malakatim fil hifz sehingga mereka ini bergantung pada ya kekuatan mereka atau kemampuan mereka dalam menghafal wa quwwatu sya'nin fi. Kekuatan mereka dalam menghafal itu wa tabarozalik bihalhim fil jahiliyah. Ini bisa kita lihat kondisi mereka di zaman jahiliyah. Faqad hafadzu ansabahum wa manaqibahum wa asy'arahum. Orang-orang Arab di sana itu telah menghafal nasab-nasab mereka dan kisah-kisah nenek moyang mereka dan syair-syair mereka wa khut wa khutabahum dan pidato mereka wa kasiron ma'akana taqo bainahum al mufakhirah banyak sekali yang terjadi di antara mereka itu saling berbangga-bangga gitu bil ansab bil ahsab dalam nasab dan juga identitas fala yas'afahum ghairu lisan yusiruna bima hafazu sehingga tidak ada yang menolong mereka dalam membicarakan apa yang terwarisi untuk mereka kecuali apa yang mereka hafal gitu min khabarihim wa ahbari khusumihim baik dari kabar nenek moyang mereka dan kabar-kabar ya perdebatan mereka gitu mimma yarfa'u min sanim yang dapat mengangkat kondisi derajat mereka. Nah, jadi kenapa Al-Quran itu atau Nabi Muhammad itu diturunkan di Arab? Salah satu alasannya ini karena orang-orang Quraisy di saat itu adalah orang yang ummiyun la yaqra'un wa la yaktubun. Mereka murni tidak bisa baca tulis sehingga mereka sangat bergantung pada hafalan mereka. Hafalan mereka itu sudah teruji sejak zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah di mana setiap sore ya di salat asar itu salah satu asbab nuzulnya karena orang-orang Quraisy suka sekali membanggakan nenek moyang mereka gitu. Dan juga membawakan syair-syair menceritakan kepahlawanan nenek moyang mereka gitu. Nah, itu semua mereka dapat dengan cara apa? Dengan cara menghafalnya gitu. Mereka mengetahuinya lewat tulisan, gitu. Talqin dari mulut ke mulut. Sehingga ketika datang Quran, mereka tidak kesusahan untuk menghafalnya gitu karena sudah terbiasa sebelumnya. Wa ka'anna Allah jallat qudratuhu hayya hadil ummatul arabiyyah ala hadil istidad. Dan seolah-olah Allah itu hayya telah menyiapkan umat Arabia ini untuk persiapan ini. Al-ha'il irsadan linubuwati Muhammadin. Agar mereka siap siaga ketika datangnya kenabian Nabi Muhammad. Fakanat hadhi sudurul hafiz mahdan di ayy zikir al-hakim. Sehingga hati mereka itu dapat menjaga segala sesuatu yang disebutkan yang penuh dengan hikmah. Wa kanat hadhil qulubu alwa'iyah awiyatul hadisin nabil karim. Dan hati mereka ini sangat sadar untuk menjaga hadis Nabi gitu. Fandafaha ulai sahaba al-jilla ila talaki hadisi Rasulullah SAW. Sehingga mereka membela gitu kan. Ya, membela diri dengan apa? Dengan langsung datang talaki atau mendengarkan hadis dari Nabi SAW gitu. Nabi Azim wasaukin kami bana bana hamin azimin wasaukin kabirin ya. Bina hamin azimin wasaukin kabirin. Dengan tekad yang besar dan kerinduan yang besar juga. Wazharallahu bihim dinuhu ala dini kulihi dan Allah menolong mereka menolong agama mereka di atas segala agama yang lain gitu. Wa kana amru qadarum makaduro. Wa qad istama'a hadzal amilani sehingga berkumpullah
dua kekuatan mereka ini, al-amil ar-ruhi wal amil al-fitri gitu. Baik itu eh, faktor yang dalam ruh mereka dan faktor fitrah atau kondisi murni mereka. Fa'tal qaum bima lam tati bi ummatun min yaumin an ba'asallahu ta'ala risalahu ilal khalq. Maka orang Arab ini datang, yang mana belum datang umat sebelumnya, sampai Allah mengutus kepada mereka Rasulnya ini kepada seluruh ciptaan. Fahafazu kita barobihim wa sunnatin nabihim. Mereka menghafal kitab dan sunnahnya Nabi ini. Watakhozu syari'ata ibarosan fi amri ma'asihim. Nah, jadi intinya ketika orang Arab itu sudah terbiasa sebelumnya di zaman jahiliyah itu menghafalkan syair, manakib, dan juga cerita-cerita orang-orang sebelum mereka. Nah, faktor-faktor inilah yang mendukung risalah Nabi, gitu. Nah, faktornya itu amil ruhi dan amil fitri. Faktor dalam ruh mereka yaitu keimanan dan faktor fitri watak mereka. Apa watak yang aslinya yaitu mereka sangat kuat dalam menghafal. Nah, dua faktor inilah yang membantu kenabian Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Kemudian lanjut, Wabah Susani Majalisun Nabi Al-Ilmiyah. Kanat Majalisun Nabi Al-Ilmiyah khairu mu'inin li sahabatil kiram. Jadi majelis Nabi itu yang berilmu itu sebaik-baik perkara yang diperhatikan oleh para sahabat ala ma'rifati umuridim untuk mengetahui segala perkara agama mereka. Bahwa fil jaisi mu'alim. Karena Nabi itu walaupun seorang pasukan dia menjadi seorang guru. Wa wa'izun yulhibul qulubu biwa'zi. Dan juga seorang penasehat yang dapat mempersatukan semua hati dengan nasihat dia gitu. Wa yuhissul juludu biqoli dan dapat menggetarkan kulit dengan ucapannya wa huwa fi safari mursidun wahadin, dan Nabi itu dalam perjalanan sebagai penunjuk wa huwa fil baiti yu'allimu ahlahu biqauli wa fi'lihi. Nah, begitu juga di rumah dia mengajar para keluarga dengan perbuatan dan ucapannya gitu. Wa huwa fil masjidi mudarrisun wa khatibun wa qadin wa muftin. Nah, begitu juga di masjid. Nabi itu pengajar, khatib, juga hakim dan orang yang memberikan keputusan, mufti. Wa huwa fi tariqis tauqafu ad'afun nas. Nabi itu adalah orang yang bergantung kepadanya, orang yang paling lemah sekalipun gitu. Yas'alu an amri dini fayakifu wa yajibuhu, agar mereka dapat menanyakannya dari segala perkara agama. Jadi majlis Nabi itu tidak terbatas di masjid saja gitu. Majlis Nabi itu di segala tempat, baik itu ketika di medan perang, baik itu ketika beliau dalam perjalanan, baik itu di rumah gitu. Nah, sehingga majlis Nabi tidak terbatas pada satu tempat saja. Wa fi hadil majalis al-ilmiyah nubuwiyah nabawiyah kana yafidu al-ashabi bil kalami thayyib. Dan di tempat-tempat majelis ilmu ini, maka Nabi itu yufidu al-ashabi memberikan kepada para sahabatnya ilmu dengan ucapan yang baik. Wa ilmu nafi wal huda war rasyid maiso sudurum, yang dapat melegakan hati mereka wa yurihi qulubum, dan dapat menyenangkan hati mereka wa kanu yuhdirun auladahum majalisi rasul, dan para sahabat dengan para anaknya ini menghadiri majelis Nabi gitu untuk disemai hadis ini, yaitu untuk mendengarkan hadis Nabi wa ta'addibi bi adabi, dan untuk beradab dengan akhlak beliau wa kana kasiron maistafni fayufti. Nah, Nabi itu banyak sekali menjawab perkara yang eh, diminta fatwanya. Maka beliau berikan fatwa atau keputusan ini. Awes alu fajibu, dan dia kalau ditanya maka menjawab. Atau umma amamahu al hadasah faksifu an hukmillahi fiha. Ataupun terjadi di depan Nabi itu sebuah kejadian, maka Allah akan menyingkap
hukum-hukum dalam kejadian tersebut. Au tanazzala alil ayat minal Qur'anil Karim, ataupun ketika kejadian itu datanglah ayat Quran, fa'afsau an muradillahi minha, sehingga terbukalah kehendak Allah di dalamnya gitu. Nah, semua tadi dari yufidu al ashabi bil kalam wa kanu yudiruna auladahum sampai yustafti faibti awis alu fayajib, itu adalah cara-cara Nabi dalam mengajarkan ilmu beliau gitu. Faqad kana ta'lim fi madrasati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamilu ala manhaji ilmin hakim. Sehingga pengajaran Nabi itu di madrasahnya, di sekolahnya ini meliputi berbagai cara gitu, berbagai cara keilmuan yang bijaksana gitu. Sebagaimana tadi eh, entah itu dengan cara tanya jawab, dengan cara Nabi berkhutbah, dengan cara seseorang itu minta keputusan dan semacamnya gitu. Waslubun manhaji, dan gaya bicara yang itu menjadi tuntunan gitu. Matinun yang kuat fi taujihi sahabat, untuk mengarahkan para sahabat, wa ta'limihim kaifa yattalauna bihimmatil balagi fi mabad, dan mengajarkan mereka bagaimana mereka itu dapat mengamai, mengamalkan kehendak mereka yang jelas setelah Nabi gak ada, hatta kanu asatijah fi ta'limit tabi'in, sehingga para sahabat menjadi guru dalam mengejarkan para tabi'in, wa umana'u al ahkamidin, dan orang yang terpercaya dalam mengurus agama, memerintahkan agama. Nah, jadi taklimun Nabi atau cara Nabi mengajar itu sudah disebutkan sebelumnya ya. Baik itu dengan tanya jawab, baik itu cara khutbah ataupun dengan memberikan keputusan. Nah, semua itu eh, untuk menghasilkan apa? Agar para sahabat ini dapat menjadi asatis, menjadi pengajar-pengajar hukum-hukum Islam setelah Nabi tidak ada gitu, untuk para tabiin di masa yang akan datang. Nah, jadi intinya itu, bahwasanya majlis Nabi itu tidak terbatas di masjid saja, tapi di setiap tempat yang beliau tinggali, beliau lewati, baik di rumah, di tempat perang, di perjalanan gitu. Nah, ataupun di masjid sekalipun. Nah, itu adalah cara Nabi mengajarkan para sahabatnya agar Islam dapat terus diwariskan. Kemudian yang ketiga, kaifakana sahabah yatalaqun al hadis ani Nabi. Tata cara sahabat itu mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Mm-mm. Lam yakun fi ashabi Rasulullah SAW man yusinul kita bata illa nafrun qalil. Jadi di antara para sahabat Nabi itu sedikit yang tulisannya bagus gitu, yang pelajari tulisan, kecuali hanya orang-orang sedikit saja gitu. Wa inna maka kana itimadum fi talaqil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam al istidadi fil hifz. Sehingga para sahabat itu bergantung ketika menerima hadis itu dengan apa? Dengan dari persiapan mereka dalam menghafal gitu. Laqad kanat sudurhum sajalatin ilmihim. Sehingga hati mereka itu menjadi perekam dari ilmu-ilmu mereka ini. Kama annahum nuhu an kitabatil hadis fi badil amr. Karena mereka itu dilarang oleh Nabi untuk menulis hadis pada permulaan datangnya hadis ini. Khaufu ikhtilatihi bil Quran Karim. Karena Nabi takut tercampurnya hadis dengan Quran. Wa kana sahabat radhiyallahu anhu yatlaquna hadis anin Nabi imma bitoriqil musyafah wa imma bitoriqil musyahadah. Nah, ada dua cara para sahabat itu menerima hadis dari Nabi. Yang pertama, toriqul musafah, yaitu dengan cara dari lisan ke lisan gitu.
Nabi menyampaikan hadis, kemudian para sahabat mendengarkan, merekam dalam hatinya. Yang keduanya, thoriqul musyahadah, yaitu para sahabat menyaksikan langsung perbuatan-perbuatan Nabi gitu. Dan takrirat, ketetapan-ketetapan Nabi, diamnya Nabi dalam suatu hukum gitu. Wa imma bitorikis sima miman samia minum, atau yang ketiga dengan cara para sahabat itu mendengarkan orang yang mendengarkan hadis Nabi sebelumnya. Au syahid af'ali wa takriri, ataupun yang menyaksikan perbuatan dan ketetapan Nabi sebelumnya. Li'annahum lam yakunu jami'an yahduruna majalisah. Karena para sahabat tidak semuanya itu bisa menghadiri majelis Nabi. Balkana minhum man yatakhallaf li ba'di hajati. Karena ada sebagian dari mereka itu yang berbeda-beda kebutuhannya gitu. Wa kana sahabah yahfadun al-ahadits an zuhri qalbin. Para sahabat itu menghafal hadis hanya dengan hatinya saja. Wa yuballighuna linnasi bitoriqil musyafahah. Dan menyampaikan hadis ini kepada manusia dengan cara dari mulut ke mulut musyafahah. Illama kana min ba'di afrodil qalail, kecuali sebagian orang yang sedikit yang dapat menulis gitu. Mislu Abdullah ibnu Amr bin As gitu. Faqad azina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Abdullah bin Amr bin As ini telah diizinkan oleh Nabi untuk menulis hadis. Wa an Abdullah bin Amr annahu qala kuntu aktubu qulasain asmahun minan Nabi. Urida hifzahu. Jadi aku itu, kata Abdullah bin Amr, Abdullah bin As, Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Nabi, yang uridu hifzahu, yang aku bisa menghafalnya gitu. Fanhatni Quraisyan, tapi ada orang Quraisy yang melarang aku untuk menulisnya gitu. Faqalu innaka taktubu khulasain tasmahu min Rasulillah wa Rasulullahi bashar yatakallamu fil ghadab barido. Bagaimana engkau wahai Abdullah dapat menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Nabi? Dan Nabi itu hanya manusia biasa. Dia dapat berkata atau ya dapat berbicara dalam keadaan marah dan biasa saja ridho. Fa'amsaktu anil kitab, maka aku berhenti untuk menulis hadis Nabi gitu. Fajakartu fajakartu dari Rasulullah SAW. Kemudian aku menceritakannya kepada Nabi. Faqala uktub fawalladzi nafsi biyadi ma kharaja minni ilhaq. Nah, kata Nabi, tulislah hadis-hadis ini gitu. Demi Tuhan yang memegang jiwaku gitu, yang ada dalam tangannya. Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran saja gitu. Nah, ini adalah dalil dibolehkannya penulisan hadis gitu. Nah, karena sebelumnya awal-awal itu Nabi melarang penulisan hadis ya karena takut tercampur dengan Quran. Atau sebagian mufassir itu menyatakan boleh saat itu menulis hadis, tapi tidak boleh sekertas atau satu kertas dengan Quran. Nah, setelah adanya hadis ini yang menyatakan boleh ditulis, maka para sahabat mulai menulis hadis gitu. Hada wal ikhtilaf fi sahabah fi ma'rifatil kitabah wa adam ma'rifatiha wa kasratu huduri majalis. Nah, ini terjadi karena perbedaan para sahabat dalam mengetahui tulisannya ataupun mengetahui hadisnya ini. Ataupun ada yang banyak hadirnya di majlis Nabi, wakilatu hudurim, ada juga yang sedikit hadirnya di majlis Nabi ini. Ikhtamalu fi ikhtalafu fi tahmil hadis wadahi. Mereka berbeda dalam menghafal hadis dan mengamalkannya. Qilatun wa kasroh. Sedikit dan banyaknya gitu. Jadi intinya ada tiga macam cara sahabat itu menerima hadis dari Nabi. Yang pertama adalah thariqul musyafahah, dengan langsung mendengar dari mulut ke mulut. Heeh. Kemudian ada juga thariqul musyahadah. Para sahabat itu langsung menyaksikan perbuatan dan ketetapan Nabi. Ada juga yang ketiga, para sahabat mendengar hadis dari orang yang telah mendengar hadis sebelumnya. Karena sebelumnya mereka tidak bisa hadir di majelis Nabi gitu. Karena mereka berbeda-beda kegiatan gitu. Tidak bisa dapat terus hadir di majelis Nabi. Nah, itu tiga cara para sahabat mendapatkan hadis Nabi. Kemudian asarun nisa wa khosatan umatul mukminin fi tabligh hadis Rasulullah.
peran wanita ya, peran wanita dan khususnya umat muslimin yaitu istrinya Nabi dalam menyampaikan hadis Nabi gitu. Lam takun majalis ta'limin Nabi khosratun al rijal gitu. Jadi tidaklah majelis Nabi itu khusus atau terbatas untuk laki-laki saja. Bahkan nakasir minan nisa yahdurul majlis aidon. Nah, banyak juga wanita yang menghadiri majelis. Wa istamina ila hadis sarif wa fil ihtilfatil ammah kal ittifal bisilatil id. Para wanita juga itu mendengar hadis Nabi dan juga dalam perayaan-perayaan yang umum seperti dalam salat Id, kunna yukhrijna jami'an ila musalla istima'il mau'izatin nabawiyah. Para wanita itu semuanya pergi ke Majlis Nabawi gitu untuk mendengarkan nasihat Nabi. Wakanan Nabi ba'da ayul kok khutbatal id fi sufufil amamiyah rijal yatakil al-sufin salam. Nabi itu setelah beliau berkhutbah di depan ya, di sapnya para laki-laki, Nabi itu pindah ke belakang ke sopnya para wanita. Yatahaddasu ilahinna wa ya'lamihinna. Nabi itu berbicara dengan mereka dan mengajarkan mereka. Fakanatil mar'atu tastaftin Nabi fi ma yaridul laha min amri diniha. Maka wanita itu minta fatwa, minta hukum kepada Nabi dari hal-hal perkara yang dalam agama. Wala tastahi antas alahu li ilmiha. Para wanita itu tidak malu untuk menanyakan kepada Nabi karena mereka ingin ilmunya ini. Li ilmiha annahu li ihya'i fit ta'lim wa rubbama qaddamat baina yaday soal ya qawluha. Heeh. Bahwasanya wanita itu tidak bisa malu-malu saja karena untuk menghidupkan majlis ilmu mereka tidak bisa hanya malu, mereka harus bertanya gitu. Warubbama qudamat baina yaday soalnya, dan kadang-kadang itu didahulukan ke depan Nabi pertanyaan mereka ini. Sebagaimana ucapan para wanita, ya Rasulullah, inna Allah la tahimil haq, summa tuzkiru hajat ya fanaqulu masalan hal al mar'ah min ghuslin izahiyah itamat. Mm-mm. Jadi biasanya ketika para wanita ini bertanya kepada Nabi, mereka akan mengatakan, ya, perempuannya mengatakan bahwasanya wahai Nabi, sesungguhnya Allah tidak malu untuk mengungkapkan segala kebenaran gitu. Nah, setelah para wanita itu mengungkapkan hal tersebut, mereka akan mulai bertanya. Nah, salah satunya pertanyaan, apakah wanita itu harus mandi kalau dia sudah hamil, sudah melahirkan gitu? Wakasirun ma yakunu zalika fi nisail ansor. Begitu juga banyak yang bertanya itu dari wanita ansor gitu. Hatta imtahadat nahunna Aisyah zaujun Nabi. Sehingga dipuji oleh Aisyah gitu. Ni'man nisa nisail ansor lam yanhuna al haya. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita ansor karena tidak tercegah oleh oleh malu. Para wanita ansor tidak tercegah oleh malu mereka. Ayat tafakohna fidini untuk memahami agama. Jadi itu adalah peran wanita dalam Islam. Salah satunya mereka suka bertanya kepada Nabi gitu mengenai hukum-hukum agama gitu. Dan Nabi itu bahkan sering gitu, berbicara dengan wanita dan mengajarkannya gitu, mengenai perkara agama ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut mengenai pembahasan ini. Pertemuan kita dicukupkan segini dulu. Kalau misalnya pertanyaan bisa langsung japri ya, chat langsung. Ayo, terima kasih yang sudah bisa hadir. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.